pasti kita punya standar untuk pengecekan. Bagaimanapun juga madu asli lebih bagus daripada madu yang tidak asli. Bagaimana cara pengecekannya? Ini dulu yang paling penting. Madu tidak menjadi patokan dikerubungin semut atau tidak dikerubungi semut, itu dulu. Karena itu tergantung dari sari bunga yang diambil oleh lebah. Kalau lebahnya ngambil bunga sambiloto, saya yakin semut gak berani deket. Tapi kalau lebahnya ngambil bunga sepatu, pasti deket. Terus madu itu dikasih korek nyala, enggak jadi patokan, tergantung kadar air. Kalau kadar airnya tinggi, korek nggak bisa nyala, dan itu dipengaruhi oleh iklim. Ya, terus kemudian gimana dok cara ngecek madu asli apa enggak? Yang pertama, tolong cek lab. Harganya 3 juta untuk ngecek lab, ya kan? Mahal kan, ribet kan jadinya kan. Wah, mahal amat dok, masa beli madu cuman 100.000, cek labnya 3 juta, ribet. Tapi ada yang sederhana, beli pH indikator. Ya, pH indikator yang ada nilai 1 sampai 14 dicelup. Kalau madu itu pH-nya berkisar antara 3 sampai 4. Ya, dia asam. Ya, karena kalau walaupun rasanya manis tapi dia asam, sama kayak jeruk lemon. Walaupun rasanya asam tapi dia dicek pH-nya basah. Cek, oh 3 kali 4. Karena kalau gula pasir atau gula Jawa dicelup, itu pasti pH-nya 5, 6 atau 7. Itu cara yang paling dua. Oh dok, males dok, mahal amat sih dok, beli pH indikator memang mahal, 175.000 untuk satu inian. Ya tapi biar mantep. Ya, ya. Terus yang kedua, yang ketiga, ada nggak yang lebih sederhana lagi? Ada sebenarnya. Ya, tolong dicek uji tuang, tuang dibandingkan dengan sirup. Ternyata kalau madu dituang dia utuh dari atas ke bawah. Pluk. Kenapa? Karena dia terikat dengan enzim yang namanya enzim diastase. Apa tuh enzim diastase? Enzim yang dihasilkan hanya dari lebah ketika lebah ngisep madu. Enzim diastase nggak bisa lebah itu diambil diperes gitu keluar enzim, nggak bisa. Sama dengan air liur. Air liur kita ini, enzim diastase itu sebenarnya air liurnya lebah sebenarnya, air kelenjar hipoparingeal. Sama hanya dengan manusia, dia bisa akan produksi air liur kalau dia makan. Dan maka itu salah satu pengecekan madu harus mengandung enzim diastase yang cukup. Jadi si lebah itu ngirup si madu, kemudian masuk ke lambung, namanya di kelenjar hipoparingeal, kemudian dimuntahkan lagi. Jadi sama saja minum madu sama dengan minum muntahannya lebah, gitu ya, karena lebah sudah mengeluarkan di situ dan itu tergabung dengan enzim diastase dan itu mengikat. Maka itu kenapa kalau sirup dituang dia pedar, tapi kalau madu dituang dia utuh, pluk. Dan satu lagi, uji goyang, Bu ya. Jadi kalau digoyang di dalam sebuah cawan dengan air hangat, itu kemudian akan terbentuk gelombang atau struktur kayak heksagonal. Tapi kalau sirup coba dituang, nggak bisa dia, karena tidak ada ikatan enzim diastasenya. Itu cara yang paling sederhana. Ada lagi nggak dok? Nggak perlu melakukan. Ya udah, ngelihat aja ada nggak uji sertifikatnya. Ya kan, ada namanya sertifikat uji standar SNI atau enggak, dicek enzim diastasenya. Gimana lagi? Ya udah, orang ini dipercaya apa enggak, selesai udah. Ya kan, karena ribet ini nanti. Insya Allah kalau dia jualnya orangnya bener, insya Allah jualnya juga bener. Karena masyarakat begitu khawatirnya dengan madu palsu, begitu khawatirnya, padahal lebih aman daripada sirup. Kira-kira begitu Bu ya. Mudah-mudahan nggak usah takut minum madu.